Pihak Prabowo yang kehadirannya di acara tersebut diwakili oleh cawapresnya, kan ngakunya hanya datang sebagai undangan. Seolah nggak tahu menahu bahwa isi acara itu adalah deklarasi dukungan. Nggak ada. Mana ada deklarasi? Yang ada adalah orang diundang untuk menyampaikan aspirasinya. Oke, Gitu kan. aspirasinya apa? Saya nggak tahu secara detail Aspirasinya seperti apa? Saya nggak tahu. Aspirasinya Sekarang saya mendukung belum Prabowo tahu. Gibran. Tahu. Oke. Banyak hal tentang pembangunan desa ke depan dan lain sebagainya. Tapi Anda harus ralat, Nana. Anda dengan lantang tadi mengatakan adanya dukungan. Itu saya pastikan tidak ada. Oke. Gitu. Nanti dicek. Gitu Ya. kan, ya. Kalau nggak saya laporkan Anda ke Dewan. Oke. Laporkan Anda ke Dewan. Oke. Laporkan Anda ke Dewan. Oke. Pada hari ini mereka hadir dengan tujuan yang baik, yang mulia, untuk menyatukan visi misi dan juga semangat semuanya. Dan juga dukungan. Dukungan. Ya, tentunya untuk Bapak Prabowo dan Gibran. Jangan lupa ya. Nomor berapa? 2. Hai guys, kembali lagi kita bersama. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Yang akan kita bicarakan adalah sebuah acara yang disebut sebagai acara Desa Bersatu. Acara ini digelar besar-besaran di Gelora Bung Karno atau GBK ya pada hari Minggu lalu tanggal 19 November. Dalam video tadi terlihat bahwa kubu Prabowo membantah bahwa ada deklarasi dukungan terhadap pasangan capres Prabowo Gibran dalam acara itu. Video itu disambung dengan potongan video acara Desa Bersatu di mana terdengar bahwa pembawa acara menyebut bahwa acara itu untuk menyatukan visi dan misi untuk memberikan dukungan terhadap pasangan Prabowo Gibran. Bahkan nomor urut pasangan Prabowo Gibran yakni nomor 2 disebut beberapa kali oleh pembawa acara. Sangat jelas terdengar ya. Sudah jelas gitu, kok masih dibantah oleh tim sesnya Prabowo? Dibantah dong, karena acara itu memang dihadiri oleh para aparat desa yang harusnya memperlihatkan netralitas. Kalau sampai perangkat desa itu terlibat dalam kampanye pasangan capres-cawapres, maka mereka jelas sudah melanggar aturan di Undang-Undang tentang Pemilu dan Undang-Undang tentang Desa. Lucunya ya, pihak Bawaslu kemarin sudah memberi pernyataan bahwa dalam acara Desa Bersatu itu tidak ada ajakan untuk memilih pasangan Prabowo Gibran. Menurut Ketua Bawaslu, perwakilannya juga turut menghadiri acara tersebut. Dan menurut laporan pengawas dari Bawaslu, di sana tidak ada ajakan memilih Prabowo. Makin ngawur lagi. Ketua Bawaslu juga menyatakan pihaknya akan mendalami lagi laporan dan video yang ada. Kalau begitu ya, jangan bikin pernyataan dulu dong. Dilihat dulu bukti-buktinya, semua foto dan video yang ada. Apalagi tim pemenangan Ganjar Mahfud akan melaporkan acara ini ke Bawaslu. Ketua Bawaslu ini kayaknya gerasa-gerusu deh ya, bikin kita curiga aja. Dalam undangan yang tersebar di media dan di media sosial, jelas-jelas ada tulisan bahwa dalam acara itu ada deklarasi dukungan kepada Prabowo sebagai capres. Bahkan undangan yang lengkap ya sudah beredar di media sosial. Terlepas dari valid tidaknya, yaitu kita serahkan saja ya penyelidikannya ke Bawaslu. Harusnya foto-foto undangan itu sudah jadi pegangan Bawaslu sebelum dengan gegabah memberi pernyataan tadi ke media. Bahkan, selain undangan itu, beredar pula foto kartu tanda pengenal peserta acara Desa Bersatu. Di dalam kartu peserta itu jelas banget ya, ada tulisan Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju, yang di bawahnya ada foto pasangan Prabowo Gibran. Kemudian di bawah foto mereka ada pula tulisan calon presiden dan calon wakil presiden. Masa Bawaslu nggak melihat sih ya? Media sekelas kompas.com saja memberitakan bahwa acara Desa Bersatu itu isinya adalah deklarasi dukungan terhadap pasangan Prabowo Gibran. Tentu saja pihak koordinator acara Desa Bersatu nggak mau mengakui bahwa isi acara itu merupakan deklarasi dukungan politik. Katanya, acara itu hanyalah untuk menyampaikan aspirasi. Katanya para perangkat desa sudah berkomitmen untuk tidak akan memberikan dukungan secara terbuka
Lah terus acara itu emangnya nggak terbuka ya? Acaranya digelar besar-besaran. Ada videonya juga yang beredar, ada undangannya, ada kartu pesertanya yang isinya sangat terbuka memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan capres-cawapres. Sudah jelas begitu masih juga dibantah. Mereka memang berusaha keras untuk membantahnya, walaupun sudah banyak foto dan video yang bocor di media sosial khususnya ya, yang membuat publik mempertanyakan banyak hal. Misalnya, siapa yang bisa memobilisasi perangkat desa hingga mencapai ribuan orang dalam waktu singkat? Siapa yang membiayai logistik acara ini? Mereka datang kan pasti menggunakan alat transportasi. Belum lagi soal akomodasinya, penginapannya, konsumsinya. Ribuan orang loh ini. Sudah tahu bahwa deklarasi dukungan itu punya potensi pelanggaran undang-undang. Tapi kok para perangkat desa ini berani ya datang dan meramaikan acara tersebut? Siapa yang menjamin bahwa mereka tidak akan kena sanksi pelanggaran undang-undang? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan publik yang harus dicari jawabannya oleh pihak Bawaslu ya. Jangan mentang-mentang ada perwakilannya hadir di acara itu, lalu bikin laporan bahwa acaranya tidak melanggar undang-undang, terus laporannya ditelan aja. Dicek lagi dong. Hedeh. Di antara berita media, bantahan-bantahan dari kubu Prabowo dan pernyataan yang ceroboh dari Bawaslu. Ada sebuah pernyataan yang menarik untuk disimak. Pernyataan ini berasal dari guru besar ilmu pemerintahan dari IPDN ya, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Beliau ini bernama Johermansyah Johan. Pak Johan ini mengungkap berbagai hal dari acara Desa Bersatu itu yang bisa merontokkan bantahan-bantahan dari pihak koordinator maupun dari tim Prabowo. Pertama, pasangan capres-cawapres yang mau berkomitmen menegakkan pemilu berintegritas harusnya menolak untuk menghadiri acara semacam Desa Bersatu itu. Acara itu harusnya dipelajari dulu dan ditolak saja undangannya. Pihak Prabowo yang kehadirannya di acara tersebut diwakili oleh cawapresnya, kan ngakunya hanya datang sebagai undangan. Seolah nggak tahu-menahu bahwa isi acara itu adalah deklarasi dukungan. Ya kenapa nggak diteliti dulu? Sudah jelas yang mengundang kan dari para perangkat desa. Mestinya di kubu Prabowo kan ada orang yang bertugas mengecek acara-acara yang mengundang Prabowo. Apakah ada potensi melanggar undang-undang atau tidak? Apakah memang ada yang mengecek? Atau apakah memang pura-pura saja? Enggak tahu. Semua memang tergantung dari komitmen pasangan capres-cawapresnya sendiri ya. Kalau berkomitmen untuk menjaga netralitas aparat desa, ya harusnya menolak undangan itu. Kedua, menurut guru besar IPDN, Pak Johan itu ya, meskipun misalnya tidak ada pernyataan deklarasi dukungan dalam acara itu, tapi adanya pertemuan antara cawapres Prabowo dengan para aparat desa di sana, jelas-jelas menunjukkan keberpihakan organisasi itu ke pasangan Prabowo Gibran. Karena acara itu hanya mengundang satu pasangan capres-cawapres saja dari 3 pasangan yang ada. Dari sini sudah kelihatan nggak netral kan? Sementara untuk pihak koordinator acara Desa Bersatu yang ngeles, ngakunya hanya menyampaikan aspirasi dalam acara itu. Guru besar IPDN ini mempertanyakan kalau sekedar menyampaikan aspirasi harusnya berlaku kepada pasangan capres yang lain juga dong. Mengapa pasangan capres lain tidak didatangkan, nggak diundang? Jadi alasan penyampaian aspirasi itu nggak bisa diterima dong ya. Selain memberikan argumen yang susah untuk dibantah oleh kubu Prabowo, guru besar IPDN ini juga memperingatkan soal perpecahan yang harusnya dihindari sebagai imbas dari keberpihakan para aparat desa pada satu pasangan capres-cawapres tertentu yang akan mempengaruhi keguyuban masyarakat. Makanya aparat dan kepala desa harus menjaga netralitasnya dan tidak melanggar aturan perundang-undangan. Mestinya pihak Bawaslu mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh guru besar IPDN tadi ya. Masa Bawaslu nggak paham sih? Bawaslu kan jadi satu-satunya harapan kita untuk menjaga agar pemilu berlangsung secara jujur dan adil. Kalau pihak Bawaslu saja ceroboh,
langsung menarik kesimpulan dengan tergesa-gesa, dan langsung memberikan pernyataan di depan media tanpa pendalaman masalah, gimana kita nggak curiga ya? Masa kita harus mengkhawatirkan? Apakah Bawaslu sendiri bisa netral apa tidak? Ini Bawaslu bagian dari penyelesaian masalah atau malah jadi sumber masalah? Harapan kita adalah di berbagai lembaga negara, kita percaya masih ada orang-orang, pejabat-pejabat yang masih punya integritas dalam menegakkan aturan, mematuhi konstitusi, dan memperjuangkan kebenaran. Begitu ya guys, tetap berjuang untuk kebenaran bersama pasangan Ganjar Mahfud. Itulah kura-kura.